Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus jajaran pengurus Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan, yang telah memimpin imam kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ja'far Siddiq, yang alhamdulillah beliau sudah sama-sama memimpin sholat Isya berjamaah dengan kita. Kemudian hadir pada kesempatan malam hari ini ada Dewan Kota kita, Bapak Haji Lubis, beserta seluruh keluarga besar Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada malam hari ini di tengah-tengah kesibukan kita dengan aktivitas yang sangat luar biasa, kita masih mampu untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Isya berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana hari ini sebagian umat Islam masih menganggap bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah, bulan yang penuh dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Tetapi selebihnya dari itu, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, karena bulan ini buat kita adalah bagaikan bengkel kendaraan yang memang setiap saat apapun merek kendaraannya pasti secara berkala akan masuk ke bengkel, kemudian melakukan tune up dan sebagainya. Kenapa? Dalam rangka pemeliharaan kendaraan kita. Maka dengan Ramadan ini adalah bengkel ruhaniyah kita, di mana 11 bulan yang lalu sudah kita lakukan kehidupan bermasyarakat, kehidupan beragama, kehidupan bersosial. Tentu hari ini dengan Ramadan harus mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan kita di masa yang lalu. Apa yang harus kita perbaiki di bulan Ramadan? Yang pertama, memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Puasa itu adalah ibadah yang sangat luar biasa kalau keimanannya kuat. Yang paling menonjol dalam puasa itu kita menahan makan dan minum di siang hari. Artinya apa? Sesuatu yang berkaitan dengan isi perut kita. Padahal dalam kehidupan nyata, ketika sesuatu yang berurusan dengan isi perut, maka itu sangat rentan dalam kehidupan kita. Gara-gara isi perut saja orang bisa saling membunuh. Orang bisa mencuri karena persoalan isi perut. Orang bisa menipu karena persoalan isi perut. Kenapa? Oleh karenanya bulan Ramadan ini kita diberikan sebuah pelajaran oleh Allah,
kalau kita mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, artinya mampu kita melewati satu peristiwa penting yang berkaitan mampunya kita melewati rasa lapar dan rasa haus di siang hari. Dan meninggalkan itu di siang hari tanpa adanya keimanan yang kuat tidak akan pernah mampu kita laksanakan. Kalau kita hari ini mengklaim ratusan juta umat Islam yang ada di Indonesia KTP-nya adalah Muslim, tapi apa kita yakin keseluruhan atau 75% daripada umat yang tercatat itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa, apakah kita yakin mereka juga puasa semua? Kita lihat kalau di siang hari misalnya di warung Tegal, di warung-warung kopi masih ada sebagian umat Islam yang tanpa ada uzur syar'i mereka langgar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Karena mereka bisa meninggalkan, mereka bisa melanggar karena persoalan kualitas iman mereka tidak kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Ramadan itu yang pertama, mari kita sama-sama perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan Ramadan hendaknya kita mampu menjaga kedekatan kita dengan Al-Quran, memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Kalau 11 bulan kemarin barangkali jangankan kita tadarus Al-Quran setiap waktu, karena berbagai macam kesibukan, karena berbagai macam aktivitas kita, sehingga nyaris kita tidak bisa menyisihkan waktu. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, nyaris tidak ada waktu yang terlewat dalam rangka kita tadarus Al-Quran. Ba'da sholat tarawih dalam kondisi capek, tapi tetap kita konsisten melaksanakan tadarus Al-Quran berjamaah, tadarus Al-Quran sendiri-sendiri. Begitu juga pulang ke rumah kita istirahat jam 2 pagi kita harus bangun tadarus Al-Quran. Ba'da subuh kita tadarus Al-Quran, ba'da zuhur, semua waktu. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan dalam rangka memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran, sekaligus bertepatan dengan momentum Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan ini, alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya Allah telah turunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan yang membedakan, menjelaskan antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Maka momentum Ramadan yang kedua itu dalam rangka memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Hadirin jamaatul musallin rahimakumullah. Dan yang ketiga, dengan momentum Ramadan ini hendaklah kita mampu memperbaiki kedekatan kita dengan Allah. Kadang-kadang kita suuzon kepada Allah, berburuk sangka ketika kita diberikan ujian oleh Allah, ketika kita misalnya dipersulit dalam persoalan ekonomi dan kehidupan. Kadang-kadang kita suuzon kepada Allah, oh jangan-jangan Allah tidak sayang dengan kita, Allah tidak berpihak dengan kita, Allah jauh dengan kita. Padahal bukan Allahnya yang jauh, justru kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, kalau saja ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, apakah aku ini jauh dengan manusia atau justru aku dekat dengan manusia, maka jawab olehmu ya Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat dengan manusia. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Tapi justru bukan Allahnya yang menjauh dari kita, kitanya tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dipanggil dengan panggilan suara azan misalnya, kita tidak cepat-cepat meninggalkan seluruh aktivitas kita, menghadap masuk ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Ketika kita dituntut untuk bersedekah,
untuk berinfak, untuk berzakat, kita tidak cepat mengeluarkan sebagian harta kita. Artinya apa? Tidak ada usaha dari kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allahnya yang menjauh, tapi justru kitanya yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaatul musallin rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang harusnya kita perbaiki di bulan Ramadan ini adalah harus mampu memperbaiki sifat jujur kita. Artinya apa? Meningkatkan sifat kejujuran kita. Karena Ramadan itu adalah ibadah yang memiliki keharusan untuk berperilaku jujur. Ya. Kenapa? Hadirin jamaatul musallin rahimakumullah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kata Allah, as-saumu li wa ana azzibihi. Puasa itu urusan aku, kata Allah. Wa ana azzibihi, dan akulah yang memiliki hak prerogatif berapa pahala yang aku harus berikan kepada manusia. Itu menunjukkan bahwa yang bisa dan mengetahui puasa hari ini untuk diri kita bukan istri kita. Istri kita menganggap kita puasa itu husnuzon. Kenapa? Karena melihat dengan fakta. Sahur bersama, sore buka juga buat puasa bersama. Adapun di luar rumah istri kita enggak tahu, anak kita enggak tahu, tetangga kita enggak tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara kita, berarti nilai-nilai kejujuran ada di dalam diri kita. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang ketika sahur dia bareng dengan keluarga, anak dan istri, keluar dari rumah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu untuk menahan makan, menahan minum di siang hari. Ya, akhirnya masuk ke warung Tegal, masuk ke warung kopi. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, tetangganya juga nggak tahu. Tapi mereka beranggapan kita puasa hanya husnuzon saja. Kenapa? Karena dianggap suami saya sahurnya bareng, bukanya bareng, maka dianggap puasa. Adapun hakikat yang tahu puasa hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai-nilai kejujuran dibangun dari persoalan yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kalian memiliki sifat jujur, sifat benar. Kenapa? Karena sifat jujur menunjukkan kalian itu dalam sebuah kebaikan. Dan kebaikan menunjukkan kepada jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, mampu mengaktualisasikan kehidupan Ramadan ini dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dan yang kelima, ini yang sangat penting. Dengan Ramadan kita harus mampu memperbaiki kedekatan kita, kebaikan kita dengan sesama. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita adanya sahur bersama dengan jamaah, buka puasa berjamaah, sholat juga berjamaah. Ini apa artinya? Ini artinya mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup berjamaah. Tidak lagi memikirkan sebuah perbedaan. Perbedaan itu sunatullah. Ini kan luar biasa. Kalau orang hari ini misalnya merasa sudah paling benar dengan Allah, ibadahnya paling mantap dengan Allah, baca Qur'annya paling rajin, tadarusnya paling rajin, tapi dengan sesama jamaah tidak ada silaturahminya, maka ini bagian daripada alamat bahwa tanda-tanda kecelakaan dan kehinaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita merasa paling benar sendiri. Ini adalah sesuatu yang memang luar biasa diajarkan dalam bulan Ramadan. Semua diajarkan. Puasa bersama kita diajarkan di majelis ini. Tujuannya apa? Untuk memupuk silaturahmi lintas masyarakat, lintas jamaah. Ini sangat luar biasa sebetulnya buat kita diajarkan. Maka sayang kalau nilai-nilai Ramadan
Ramadan ini yang diajarkan pada bulan Ramadan kita lewat setelah itu. Selesai silaturahminya. Selesai berbuat baiknya. Apa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Duribat alaihimudillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan dikenakan kehinaan kepada manusia dimanapun manusia berada. Apapun pangkat dan jabatannya. Kecuali tidak akan pernah dihinakan, kecuali tidak pernah dihancurkan oleh Allah adalah manusia-manusia yang mampu menjaga dua hal. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan Allah, peningkatan ibadah kepada Allah. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan manusia. Apapun latar belakangnya. Ini yang harus kita pupuk hadirin jamaatul musallin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang sudah mengajarkan berbagai hal. Karena memang Ramadan ini juga disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan penuh dengan pendidikan. Maka dari pendidikan inilah mengajarkan kepada kita untuk selalu memperbaiki. Satu, perbaiki kualitas keimanan kita. Yang kedua, perbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, perbaiki kedekatan kita dengan Allah. Kemudian juga perbaiki kedekatan kita dengan sesama. Insya Allah jujur kita ada di dalam diri kita. Memperbaiki hubungan dengan Allah lewat peningkatan ibadah. Memperbaiki dengan sesama. Itu bagian daripada sesuatu yang akan menjamin manusia tidak akan pernah dihinakan oleh Allah. Maka sayang kalau Ramadan ini sudah lewat, kemudian ini tidak nampak bekasnya dalam diri kita. Asarnya dalam diri kita sebagai bukti. Kenapa? Karena para ulama kita memberikan satu kisi-kisi. Orang yang sukses melaksanakan ibadah Ramadan itu jangan dilihat ketika bulan Ramadannya. Kalau di bulan Ramadan ini sholat berjamaahnya rajin, kalau memang Ramadan itu kan selalu berkaitan. Sholat maghrib kita dibarengi dengan buka puasa bersama. Sholat subuh kita awali dengan sahur bersama. Maghrib isya juga seperti itu. Kemudian kalau orang di bulan Ramadan ini rajin baca Quran, kalau memang momentumnya dapat kita. Yang terpenting buat kita, bagaimana tadarus Al-Quran kita, menjaga kebaikan kita. Selesai Ramadan ini masih terus konsisten kita melakukan perbuatan-perbuatan baik setelah Ramadan ini selesai. Jangan sampai kita berbuat baik maksimal di bulan Ramadan, 11 bulan yang akan datang kembali seperti biasa. Tidak ada asar bekas-bekas daripada keistimewaan bulan Ramadan. Maka itulah yang kita harapkan semua. Ramadan boleh lewat dari kita, tapi nilai-nilai Ramadan harus tetap kita pertahankan dalam kehidupan nyata kita. 11 bulan yang akan datang, bahkan ila ghairi nihayah, sampai tidak ada batasannya, sampai kita dipanggil, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sukses. Kenapa kesuksesan itu harus kita dapatkan? Supaya kelak kita mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya puasanya yang sukses, bukan hanya tarawihnya yang sukses, tapi seluruh apa yang ada dalam ruhani kita mampu kita manage dengan baik, mampu kita perbaiki apa kekurangan yang ada dalam ruhani kita dengan Ramadan kita bisa perbaiki. Itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.